Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sandi Fitika Putri akan menjelaskan materi psikolinguistik mengenai proses berbahasa dalam linguistik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa itu merupakan proses menyampaikan informasi dalam berkomunikasi. Proses berbahasa merupakan proses mental yang terjadi pada waktu kita berbicara, ataupun proses mental yang menjadi dasar pada waktu kita mendengar, mengerti, mengingat, dan dapat diterangkan dengan suatu sistem kognitif yang ada pada manusia. Manusia mempunyai sistem penggunaan bahasa dan psikologi bahasa yang mempelajari cara kerja dan sistem ini. Sistem ini dapat menerangkan, misalnya, bagaimana manusia itu dapat menyampaikan pikiran dengan kata-kata, dan bagaimana manusia itu mengerti isi pikiran atau makna dari satu kalimat yang diucapkan. Kemudian, dalam mempelajari proses berbahasa ini, ada dua keterampilan digunakan. Yang pertama, produktif, dan yang kedua adalah reseptif. Keterampilan berbahasa reseptif merupakan keterampilan atau mampu menerjemahkan kembali kode-kode bahasa menjadi sebuah makna dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Sedangkan keterampilan bahasa produktif merupakan terampil atau mampu membuat kode-kode kebahasaan yang bermakna dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya, proses rancangan berbahasa produktif yaitu dimulai dengan enkode semantik, yakni proses penyusunan konsep, ide, atau pengertian. Kemudian dilanjutkan dengan proses dekode gramatikal, yakni pemahaman bunyi itu sebagai satuan gramatikal. Selanjutnya diteruskan enkode fonologi, yakni penyusunan unsur bunyi dari kode itu. Proses enkode ini terjadi pada otak pembicara. Selanjutnya adalah proses berbahasa dekode. Proses dekode dimulai dengan dekode fonologi, yakni penerimaan unsur-unsur bunyi melalui telinga pendengar. Kemudian dilanjutkan dengan proses dekode gramatikal, yakni pemahaman bunyi itu sebagai satuan lain dari gramatikal. Dari proses enkode dan dekode ini, terjadilah proses transmisi atau proses pemindahan atau pengiriman kode-kode yang terdiri atas ujaran manusia yang disebut dengan bahasa. Proses ini terjadi antara mulut pembicara sampai ke telinga pendengar. Proses enkode dan dekode ini terangkum dalam proses komunikasi. Selanjutnya, aspek keterampilan berbahasa reseptif. Yang pertama adalah mendengarkan atau menyimak. Menyimak merupakan kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam bentuk reseptif lisan. Menyimak itu dapat diartikan sebagai aktivitas penggunaan alat pendengaran secara sengaja, yang bertujuan untuk memperoleh pesan dari apa yang disampaikan oleh si pembaca. Kedua adalah membaca. Membaca merupakan kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam bentuk reseptif tulis. Membaca dilakukan menjadi dua bagian, yaitu membaca permulaan adalah tahap awal dalam belajar membaca, yang difokuskan kepada mengenal simbol-simbol atau tanda-tanda yang berkaitan dengan huruf-huruf, sehingga menjadi pondasi agar dapat melanjutkan ke tahap membaca lanjutan. Sedangkan membaca lanjut adalah anak tidak hanya sekedar mengenal simbol atau tanda-tanda, tetapi sudah mulai mempergunakan untuk membaca kata atau kalimat, sehingga anak-anak itu dapat memahami apa yang mereka baca. Selanjutnya adalah berbicara. Berbicara merupakan keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif. Jenis situasi dalam berbicara meliputi situasi interaktif, situasi semi-interaktif, dan situasi non-interaktif. Selanjutnya adalah menulis. Menulis merupakan salah satu aspek kemampuan berbahasa yang bersifat produktif. Kemampuan ini biasanya hadir setelah seseorang diidentifikasi mampu menguasai tiga kemampuan berbahasa lainnya. Kemampuan membaca seseorang biasanya sangat berpengaruh terhadap tingkat
kemampuan menulis seseorang. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam bentuk kegiatan produktif tulis. Menulis dapat diartikan sebagai kegiatan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk tulis. Keterampilan menulis juga memegang peran penting bagi keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya, fenomena di atas biasa kita sebut dengan fenomena psikolinguistik yang terjadi pada setiap manusia, yakni fenomena bahasa yang terjadi sebelum diucapkan atau diproduksi dan diproses di dalam diri manusia. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mengefektifkan proses berbahasa. Yang pertama ada pada pembicaraan. Pada pembicaraan ini meliputi beberapa sistem. Yang pertama adalah pengetahuan tentang berbahasa dan keterampilan berkomunikasi. Yang kedua adalah sikap komunikator. Yang ketiga adalah pengetahuan umum. Dan selanjutnya adalah sistem sosial. Selanjutnya adalah sistem kebudayaan. Yang kedua adalah faktor-faktor pada recipients. Dan faktor-faktor ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah pengetahuan tentang komunikasi dan keterampilan berkomunikasi. Yang kedua adalah sikap recipients. Dan yang ketiga sistem sosial dan kebudayaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor pada pesan dan medium. Antara komunikasi dan recipients pada pesan dan medium. Yang kedua adalah struktur pesan, yang ketiga isi pesan, dan yang keempat adalah proses pembabaran. Selanjutnya adalah faktor penghambat proses berbahasa. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat proses berbahasa. Yang pertama adalah budaya, yang kedua latar belakang pendidikan, yang ketiga usia, yang keempat adalah jenis kelamin, yang kelima adalah agama, yang keenam gangguan teknis, gangguan semantik dan psikologis, gangguan fisik ataupun status, gangguan kerangka pikiran, dan gangguan budaya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.